Mulai ibadah sekolah minggu kita, buka tangannya, tutup matanya, kita nyanyikan lagu Mau Cinta Yesus.
Selamat pagi adik-adik, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan, sudah menyembah Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ya, dengan judul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Adik-adik, menjelang jam 3 sore Petrus mau pergi ke bait Allah. Ya, jadi Petrus pergi ke bait Allah untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dan untuk berdoa. Nah, di pintu gerbang itu ada seorang yang lumpuh, adik-adik. Orang yang lumpuh sejak lahirnya. Adik-adik tahu kan? Kalau orang yang lumpuh itu orang yang tidak bisa bekerja, tidak bisa berjalan, tidak bisa melakukan aktivitas, semuanya harus dibantu. Nah, orang lumpuh tadi pekerjaannya hanya mengemis, meminta sedekah dari orang-orang yang lewat ke bait Allah itu. Saat Petrus dan Yohanes mau pergi ke bait Allah itu, orang lumpuh tadi meminta sedekah kepada Petrus. Dia katakan, "Tuhan, berikanlah aku sedekah." Lalu Petrus menghampiri orang yang lumpuh tadi. Terus Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Wah, orang lumpuh tadi berharap bahwa Petrus akan memberikan uang, atau akan memberikan emas, atau akan memberikan perak. Tetapi Petrus katakan begini, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah." Adik-adik, Petrus datang dengan membawa nama Tuhan. Petrus datang dengan membawa kuasa Tuhan. Lalu Petrus mulai memegang tangan orang yang lumpuh tadi. Terus dia membantu dia berdiri dan membantu orang yang lumpuh tadi berdiri. Adik-adik, apa yang terjadi? Ketika Petrus membantu dan memegang tangan kanan orang yang lumpuh tadi, tiba-tiba, adik-adik, apa yang terjadi? Tiba-tiba kaki dan mata kaki orang yang lumpuh tadi menjadi kuat. Dia bisa berdiri. Lalu dia mulai berjalan ke sana kemari. Dia mulai melompat-lompat. Dia mulai bersukacita. Nah, adik-adik, kita lihat di sini. Ketika Petrus datang dengan membawa kuasa nama Tuhan. Siapa itu Petrus? Adik-adik tahu? Petrus adalah bagian dari 12 atau salah satu dari 12 murid Yesus. Dan kenapa Petrus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh? Karena Petrus punya kuasa. Firman Tuhan katakan bahwa ketika kamu menerima kuasa, Roh Kudus turun itu ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku. Jadi kita lihat di sini, Petrus memiliki kuasa yang daripada Tuhan. Petrus adalah murid Tuhan, dan kita, kakak dan juga adik-adik semua adalah juga murid Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita memiliki kepekaan, kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita membutuhkan pertolongan dari kita. Kita wajib untuk mendukung dia dalam doa kita. Mungkin kita juga bisa mendatangi mereka dengan kita berdoa kepada mereka, kasih semangat kepada mereka agar mereka tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kalau Petrus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Kalau kita sebagai murid-murid Tuhan juga bisa menyembuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya orang yang lumpuh, bukan hanya orang yang sakit apapun itu. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, ketika kuasa Roh Allah ada di dalam hidup kita, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Maka kita akan menjadi saksi, maka kita akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan dari pelajaran yang kita peroleh pada pagi hari ini, kita harus memiliki kepekaan, ya, memiliki kepekaan, kebutuhan memahami, peduli
dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti Petrus. Petrus peduli dengan orang yang lumpuh tadi, sehingga orang yang lumpuh tadi bisa disembuhkan oleh siapa? Oleh kuasa Tuhan. Bukan oleh karena Petrus, tidak, tetapi oleh karena kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang hebat, kuasa Tuhan yang luar biasa, kuasa Tuhan yang ajaib, dan kuasa Tuhan itu berlaku bagi kita semua. Jadi jadikan kita pada pagi hari ini, kita mau belajar untuk kita bisa memahami, untuk kita bisa memiliki kepekaan dengan kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau seperti Petrus, kita mau menjadi seperti murid-murid Tuhan yang lain. Kalau Tuhan pada waktu itu bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, ya adik-adik, yang digotong dengan tempat tidurnya, yang dari atas itu, yang dari atas atap dia turunkan, dan dia pas di depan Yesus pada waktu pelayanannya, pada waktu Yesus berada di dalam dunia. Dan pada saat itu juga Petrus juga memiliki kuasa yang sama. Kalau Petrus bisa melakukan mujizat yang daripada Tuhan, maka kita pun juga seharusnya bisa ketika kuasa Tuhan ada di dalam hidup kita. Sekali lagi kakak katakan, mari kita memiliki kepekaan, kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa menjadi saluran berkat, kita bisa menjadi orang-orang yang mempermuliakan akan nama Tuhan, dan lewat hidup kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ingat ya adik-adik, firman Tuhan tadi dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-10, adik-adik boleh baca di rumah masing-masing ya. Jangan lupa ini adalah PR ya, supaya kalian tahu jalan ceritanya bagaimana Petrus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh tadi oleh karena kuasa daripada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan kakak tibakan di tempat ini, biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Jadikan kami orang-orang yang memiliki kepekaan, kebutuhan atas orang-orang yang ada di sekitar kami. Jadikan kami berkat, jadikan kami saksimu oleh kuasa Tuhan yang hebat itu tuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Dede minggu depan.